Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita awali dengan manjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Ikhwan Fiddin, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki hari yang ke-20 di bulan Ramadan. Dan malam nanti insya Allah kita akan masuk kepada fase yang ketiga 10 terakhir. Di mana pada fase-fase itu, ini adalah fase istimewa. Kalau istilah main bola, inilah babak finish. Fase yang memang nanti akan terseleksi. Siapa hamba-hamba Allah yang taat? Siapa hamba-hamba Allah yang istiqomah? Siapa hamba-hamba Allah semakin mendekatkan segala amal-amalnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di 10 fase yang terakhir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana untuk memfokuskan ibadah di masjid yang disebut dengan al-i'tikaf. I'tikaf itu diam di masjid dengan niat kita ibadah kepada Allah, mendekatkan lewat lisan kita, lewat tindakan kita, perbuatan kita yang tujuannya adalah ibadah. Maka apa saja yang mesti kita lakukan selama nanti kegiatan i'tikaf? Tentu ikhwan fiddin rahimakumullah, i'tikaf di masjid bisa kita gunakan waktunya dengan qiyamul lail, dengan sholat sunnat ya. Nanti kita bisa membaca ayat-ayat yang panjang. Misalnya mau 1 juz ya setiap rakaatnya, atau juga setengah juz setiap rakaatnya. Ikhwan Fiddin, rasakan kenikmatannya. Bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Ya. Kalau kita membaca, fahami setiap ayat-ayat itu, lafaz-lafaznya, kemudian rasakan dekatnya bagaimana kita dengan Allah lewat sholat begitu. Jadi bukan hanya i'tikaf itu sebatas bagaimana yang penting tinggal diam di masjid, bukan. Tapi ada amal yang istimewa, di antaranya adalah sholat. Ya. Dan sholat, kata para ulama, adalah media yang paling efektif membangun komunikasi hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hambanya itu merasa dekat, terutama di sana, bagaimana Allah menyampaikan dialog. Dalam hadis qudsi dijelaskan, ketika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin hamadani abdi, hambaku sedang memujiku ya. Kemudian juga sampai dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza baini wa baini abdi nisfaini, inilah antara aku dan hambaku. Nah, maka rasakan nanti dalam pelaksanaan i'tikaf itu ada amal yang bisa kita lakukan dengan fokus, di antaranya adalah salat qiyamul Ramadan dan juga sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, maka marilah kita amalkan, kita gunakan, kita maksimalkan sholat kita sebagai media untuk kita memohon kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sebab disinilah kita diuji tingkat kesabarannya, diuji tingkat imannya, dan diuji tingkat konsentrasi, kefokusan, kekhusyuan dalam sholat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Selanjutnya apa saja selain kita melaksanakan sholat? Ya tentu kita juga bisa awali dengan taklim ya. Taklim kita intensif mengkaji pembahasan pokok-pokok ajaran Islam.
Ikhwan Fiddin, sayang sekali kalau kita ini sudah puluhan tahun menjadi seorang muslim tapi kita belum pernah tahu apa itu ajaran Islam. Bagaimana indahnya ajaran Islam, bagaimana sumber ajaran Islam. Jangan sampai Islam itu hanya sebatas ikut-ikutan. Islam budaya yang tidak sempat melaksanakan bagaimana indahnya itu Islam. Rugi sekali. Ya. Nah, dengan demikian maka inilah ajang, ya, momentum kita di bulan suci Ramadan dengan mengisi kegiatan iktikaf dengan taklim, mengkaji. Apa yang dikaji? Satu tentu adalah Al-Quran. Quran mulai dibaca, ya. Kemudian juga kita terjemahkan, kemudian juga kita pahami isi kandungannya, dan sampai bagaimana aplikasi operasionalnya dalam kehidupan kita, itu bagaimana itu semua dijelaskan oleh para ulama. Kemudian nanti kita kalau sudah selesai ayat, masuk kepada hadis-hadis nabawi, gitu ya, yang lebih rinci lagi menjelaskan tentang bagaimana kaifiyat, mekanisme yang lebih jelas lagi. Ribuan hadis, bahkan 150.000 hadis sampai abad ke-5 Hijriah itu sampai kepada kita yang ditadwinkan oleh para ulama, yang dituliskan dalam kitab Al-Kutub Al-Mu'tabarah, kitab-kitab standar itu. Dan itu banyak sekali. Jadi sangat naif kalau mengatakan Islam tidak mengajarkan A, Islam tidak menyampaikan B, dalam Islam tidak ada, hubungannya diserahkan sama manusia saja. Loh, bagaimana mungkin? Quran yang 30 juz yang digali sama para ulama yang tidak ada hentinya, bagaikan sumber mata air, kemudian juga dijelaskan oleh hadis, belum lagi nanti ke ijma dan qiyas, itu semua adalah tuntutan yang bersifat filosofis dan juga konseptual dan operasional. Sehingga apa? Sehingga kaum muslimin itu sangat nampak punya karakter yang khusus, yang khas, ya. Sehingga apa? Idenya, pemikirannya, putusannya, tindakannya tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Nah, kembali kepada i'tikaf. Jadi kalau sudah kita mengkaji taklim dengan Quran, kemudian hadis, dan nanti kita juga lanjutkan dengan kajian lain. Contoh misalnya tentang sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah itu penting sebab sirah nabawiyah itu menjadi potret bagaimana kita menjadi atau juga umat yang melaksanakan ajaran Islam. Sebab semua nanti pelaksanaan Islam itu semua sudah dipotret, ya, oleh siapa? Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kehidupan para ulama. Bagaimana nanti kita akan bandingkan, ya, zaman yang terbaik itu bagaimana? Padahal kenapa? Qurannya sama, hadisnya sama, ajarannya sama. Nah, nanti kualitasnya kita bisa bandingkan. Bagaimana kualitas iman para sahabat? Bagaimana kualitas iman para tabi'in? Bagaimana kualitas Islamnya para tabi'in? Bagaimana Islamnya para ulama? Itu semua dipotret oleh sirah nabawiyah, kemudian sirah sahabat, sampai kepada sirah para tabi'in dan juga ulama-ulama. Ya, nah itu semua adalah untuk meningkatkan kualitas Islam kita. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, tidak boleh kita cukup merasa bahwa dengan status keislaman itu kita akan cukup, ya, di hadapan Allah. Tidak begitu. Nanti amal itu akan menentukan, ya, status bagaimana, siapa yang betul-betul dia berislam dengan ilmu, mana yang ikut-ikutan, mana yang asal-asalan, ya. Jadi intinya adalah kembali kepada banyak sekali. Kita ini hidup pada fase di mana ajaran yang mesti kita pahami itu sangat banyak sekali. Kita mendapatkan warisan khazanah intelektual dari para ulama yang sudah nyampak, yang sudah ada di hadapan mata kita. Tinggal bagaimana kita bisa mengkaji dan memahami sehingga bisa mengaplikasikannya. Nah, dengan demikian maka tugas kita sungguh, ya, sangat istimewa jika kita bisa meluangkan waktu, ya, mengevaluasi, dan yang paling penting adalah bagaimana sudahkah ucapan, tindakan, perbuatan kita sesuai dengan sunnah dan juga petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga amal kita menjadi ajrun, ya, pahala yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.